untuk melepaskan hutang. Itu ada di buku Majmu' karena aku tidak terlalu hafal teman-teman. Yang penting teman-teman cara keluar dari hutang. Pertama kerja lebih banyak. Jadi lebih banyak ya. Pertama kerja lebih banyak. Kedua pastikan Syaban Syaban sabar ya teman-teman ya, Syaban akan aku ingatkan terus ya. Hari Minggu 1 Syaban. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, lebihnya ditabung. Kalau udah ditabung baru dibom hutangnya. Kerja lebih banyak, pengeluaran lebih sedikit. Kalau udah ada tabungan selisihnya, kalau udah keluar dari hutang boleh diinvestasikan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena kenapa? Harus pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Itulah kehidupan yang sehat sehingga menjauhkan kita dari hutang. Kurangi keinginan jauh lebih mudah daripada menambah pemasukan. Ya. Kurban pemerkosaan tetap tidak boleh diaborsi. Ya. Oke, Kakak, tadi pagi saya mandi wajib. Sore tadi darah haid keluar. Jadi kapan mandi wajibnya? Besok atau kapan? Sampai cairan merahnya berubah jadi putih. Jadi jangan cepet-cepet mandi wajib, teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap mesti sampai dia itu berubah cairan yang keluar itu putih ya. Oke guys, suara aku jelas guys. Ini aku nadanya aku slowkan guys. Oke. Tengoklah Tuhan. Kak kalau sengaja mengkodo, tengok guys. Kok Kak kalau sengaja mengkodo sholat zuhur di waktu asar boleh nggak? Karena waktu zuhur malah sholat. Kalau aku yang bisa buat syariatnya bisa guys. Nggak bisa guys. Makanya si kodo-kodo ini agak bingung aku mau menyampaikannya guys ya. Nggak bisa ya sholat tepat waktunya ya guys ya. Oke, kodo-kodo. Iya. Iya, sengaja aku kalem, semoga bisa bertahan sampai akhir ya. Bagaimana cara mengatasi ketika sholat membaca Al-Fatihah, lalu saya sering menguap, kayak gitu ya. Saya sering menguap, ya menguap saat sholat makruh. Sholatnya sah, tetapi makruh ya, sholatnya sah, tetapi apa namanya, bentar ya. Sholatnya sah, tapi melakukannya makruh ya teman-teman ya. Oke, daging akikah apa boleh dimakan oleh yang diakikahin? Boleh teman-teman, gak ada masalah. Menguap itu makruh, tetapi sholatnya sah ya. Kak, boleh nunda mandi wajib nggak? Karena darah haid putus-putus. Boleh aja kalau masih dalam masa haid nggak ada apa-apa. Ya, dalam masa haid nggak apa-apa ya. Za, kalau boleh nggak minta air minum ke Ustadz untuk ayah saya agar tidak terpengaruh? Kalau pakai air boleh. Apa kalau pakai air boleh ya? Yang tak boleh itu pakai ayam jantan hitam, nah, itu yang nggak boleh. Sholat taubat dilakukan pada waktu apa? Kapanpun 24 jam boleh ya. Kapanpun 24 jam. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, setelah itu banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Halo Mbak Neti, kalau ngupil nggak sengaja, batal nggak wudhunya? Yang membatalkan wudhu hanya beberapa saja. Satu, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan di antara lubangnya. Kemudian yang kedua, tidur lelap. Kalau nggak lelap, nggak batal. Yang ketiga, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya. Kemudian yang keempat adalah berhubungan badan. Ya, kelima adalah kalau kita dalam keadaan hilang akal, ngupil, makan, minum, cukil telinga, semua ya tidak membatalkan wudhu. So jangan ditambah-tambah ya. Oke. Kalau mencintai kamu boleh nggak Zah? Boleh, tapi maaf aku udah terbiasa. Oke. Oke, kalau lagi haid boleh nggak masuk masjid? Lagi haid ada 4 ulama madhab yang menyuruh yang apa guys? Yang menyatakan tentang wanita haid masuk masjid. Yang pertama adalah Imam Syafi'i mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Kemudian yang kedua adalah wanita haid boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga adalah wanita haid boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang keempat adalah wanita haid
eh, boleh masuk, tak boleh duduk. Ya, teman-teman silahkan mau ikut yang mana gitu ya. Boleh, tapi aku udah terbiasa. Kurang menarik sih. Oke ya. Oke, kurang menarik sih. Tadi komennya boleh mencintai ustazah nggak katanya gitu. Udah biasa, jadi kurang menarik lah. Yang lain lah, apa coba? Oke. Ya tadi kan kenapa aku tahan ketawa aku, tadi kan aku pengen mode dewasa, tapi nggak jadi gitu ya. Oke, Ustazah, iya, sholat taubat harus mandi sunnah dulu kah? Tidak harus, teman-teman. Hukum khitan bagi wanita, hukum khitan bagi wanita sunnah, tidak wajib, ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum. Halo, Mbak Dewi, Mbak Adelina, Mbak Indra, Mbak Eli. Tadi ceritanya kan aku mau ini guys, mau apa namanya itu dewasa, tapi tidak jadi nih orang-orang nih. Iya, tadi ceritanya mau dewasa, nggak jadi dah ambiar, udahlah. Oke, ya Mbak amalan doaku, doa penolak sihir adalah a'udzubika limahatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, apalah tadi tuh, Ania, bantulah guys. Oke, ini ya. Ah, apa namanya? Pokoknya itulah tuh. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, apa artinya itu lupa aku. Eh, A'udzubika, aku berlindung kepadamu limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluk. Nah, gitu ya guys. Sampai teman-teman lakukan 3 kali setiap habis sholat. Kalau pakai mode dewasa lupa itu kayaknya salah. Tapi kalau santai lupa tinggal tanya apa tadi itu gitu guys ya. Ustazah grogi, mana pula aku grogi. Kalau yang mencintai, aduh, terlalu banyak. Yang lain lah guys, yang lebih high level lah. Apa gitu kayak ya oke. Doa biar melupakanmu ustazah, nggak bisa, udah susah. Cobalah, nggak akan bisa. Ya, ustazah, iya. Oke, lanjut. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa. Jadi wanita haid itu guys, ya, jadi wanita haid itu yang tak boleh cuman berhubungan badan, tawaf, kemudian sholat, kemudian puasa, itu saja, baca Quran yang full. Selain itu boleh ya teman-teman ya. Selain itu boleh ya. Boleh zikir, sholawatan, kirim al-fatihah, muhasabah diri, semua boleh ya. Saudara yang fakir sudah bantu sepupu kita, namun minta lagi. Kita nggak bantu gimana? Kalau membantu itu sunnah guys, dia tidak wajib guys. Ya, jadi sunnah aja. Ya, baca Quran yang full Arab. Kalau dia pakai bahasa Indonesia atau Latin masih ada ulama yang membolehkan membacanya kalau haid. Lipstik di keranjang kuning ada. Ya, gitu ya. Oke, Kak. Iya, siap. Teman-teman boleh tap-tap layarnya ya guys. Klik foto yang ada di atas guys, yang kece badai melampau itu. Kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke. Cara khusyuk dalam sholat, satu, baca, apa ya namanya. Thank you Pak Ahmad Goib. Oke, action dulu guys. Mbak Andi, thank you ya teman-teman yang udah nge-give ya. Cara sholat khusyuk adalah di antaranya baca auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian yang kedua upayakan tahu arti bacaan sholat ya teman-teman ya, hafal arti bacaan sholat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, maaf biar hati dan pikiran bersih. Satu, jangan terlalu banyak informasi yang masuk ke otak. Ya, kedua, jangan terlalu banyak ngelihat orang. Ya, kerjakan aja urusan kita biar Allah yang mengukurnya. Ya, kemudian yang ketiga, kurangi kepo-kepo dengan urusan orang, sehingga hati kita ini nggak terlalu banyak noda guys. Ya,
jangan menilai orang ya, karena innallah ahkamul hakimin, Allah lah hakim yang paling adil. Kita nggak boleh menilai orang guys ya, nggak boleh ya. Jangan juga terlalu banyak ngomentarin orang, kecuali komentar di kanal aku itu boleh, karena dalam hidup orang nggak ada kolom komentar guys ya. Semakin kita banyak sekali memikirkan hal yang bukan urusan kita, semakin drop energi kita, semakin kita nggak ngerti mana prioritas mana tidak, hati menjadi gelisah. Oke. Nah, pokoknya gitu guys. Komentarnya di room aku aja, di kanal aku aja. Jangan semua mau dikomentarin, artis bercerai dikomentarin. Ada pula yang tanya sama saya, Nel, gimana menurut kamu tentang artis inisial R? Ya, ya Allah, nggak penting banget yang dibicarain gitu ya. Ya itulah teman-teman ya. Aku bilang, pantes lah hidupmu gitu-gitu aja. Aku kalau sama teman offline-ku gitu guys. Aku sangat tegas dan menekan sampai ke titik nadir ku tekan. Nel, gimana menurut pandangan lu gitu katanya. Artis yang berpisah si R itu. Patutlah hidup lu gitu-gitu aja. Aku gituin guys. Lah kenapa Nel? Ya, apa yang lu bicarain tuh gak ada yang penting. Aku bilang berubahlah kalau mau nasib lu berubah. Langsung dia terkapar guys. Iya juga ya Nel. Gitulah. Ya kan, aku gas-gas aja guys kalau yang offline tuh guys, ya kan, karena udah deket, ya kan. Kalau ini aku gas, gak didengerin aku, percuma aja, aku pula yang digasnya. Oke Kak Cassandra, kayak gitu, aku sampai seperti itu. Cobalah berubah cara berpikirnya, supaya berubah takdirnya. Iya juga ya Nel. Terus aku kejar lagi guys, terus apa motif lu nanyain itu ke aku? Apa tujuannya? Manfaatnya apa? Nggak tahu Nel, kepo aja. Nah, kalau mau berubah, upgrade your personality, jangan seperti itu lagi. Iya juga ya Nel. Terus telepon lagi, kayak mana caranya Nel? Kayak mana caranya Nel katanya. Tak tahu pula aku caranya. Ya hati-hati aja lihat berita. Itu dipertanggungjawabkan guys. Teman-teman ceritain siapapun dipertanggungjawabkan. Ya ceritain siapapun dipertanggungjawabkan. Jadi kalau teman-teman offline-ku tuh, ku gas-gas aja guys, gas gigi 4. Nggak ada apa gigi mundur, nggak ada. Aku gas-gas aja. Ya kalau teman-teman offline, iya kan. Kalau online aku gas nggak bisa. Dia malah yang ngegas aku ini. Nggak dibaca Zah, nggak dibaca. Oke, ya oke. Baru masuk aku dipanggil Halo Mbak Bes, Assalamualaikum ya. Kalau lagi sholat apa tuh? Kalau yang ini dia yang ngegas aku nih, susah. Oh, nasibku susah ini. Oke, tancap terus. Iya, iya itulah Kak Cassandra susah ini. Ini ngetik apa ya Allah? Slow aja gasnya kok Zah. Iya siap. Kayak gitulah. Gimana caranya nih ya? Tunggu dulu, ini ujian hidupku nih, susah kali bacanya. Ustazah, uang pemberian uang kepada anak yatim setelah terkumpul lumayan banyak, apa ada zakatnya? Uang pemberian orang, oh enggak, anak yatim dia tidak lagi bayar zakat teman-teman ya. Mustahik tidak jadi muzaki, muzaki tak jadi mustahik. Susah sekali bahasa ya. Gini-gini, orang yang berzakat tidak boleh menerima zakat. Orang yang menerima zakat tidak perlu membayar zakat kecuali zakat fitrah. Oke? Oke. Paham ya? Muzaki, bahasa Indonesianya gini aja. Orang yang berzakat tidak bisa menerima zakat. Si penerima tidak bisa berzakat karena dia miskin, kecuali dia adalah zakat fitrah. Gitu. Yang berzakat tuh namanya muzaki. Yang menerima zakat namanya mustahik. Nah, mustahik tidak boleh jadi muzaki, muzaki tidak bisa jadi mustahik, mustahik tidak bisa jadi muzaki. Kecuali dia kalau zakat fitrah. Anak bayi lahir wajib zakat fitrah. Jadi dia terima zakat, dia wajib zakatkan. Dia terima zakat, dia wajib zakatkan. Kalau zakat mal tidak. Kalau zakat mal tidak. Oke? Gitu. Jadi orang yang menerima zakat dari zakat gaji orang, dia tidak perlu menzakatkan uang-uang zakat-zakat tadi, tidak perlu. Oke. Oke, ini penting nih. Jamaah terlambat.
sholat sendiri di belakang shaf. Boleh nggak? Teman-teman dengar baik. La sholat al-fardhi fima waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Nggak boleh guys. Jadi cara pertama adalah teman-teman tunggu orang datang dulu sebagai teman. Pelengak-pelengok nggak ada orang. Lakukan yang kedua. Apa yang kedua adalah coba nyelip di pojok ya, di pojok kiri kanan gitu ya. Halo Mbak Raisya. Tapi kalau BB 80 kilo nggak bisa nyelip, maka teman-teman tunggu dulu ya. Tunggu dulu, teman-teman pergi ke sudut, tarik orang yang di sudut. Bisikan ke dia, halo bestoy, temani aku di belakang, aku sendiri. Teman-teman tarik dia. Tapi pas teman-teman tarik, biasanya dia nggak mau itu. Untung dia nggak ngomong ngapa lo konia gitu kan. Kalau nggak mau dia tahan guys, jangan digas guys, rem dulu guys, rem dulu, dah biarin aja dia nggak mau. Kemudian lanjutkan, tunggu orangnya selesai sholat dulu. Maka teman-teman nanti orang yang terlambat di ujung dan di ujung kan dia naik tuh guys. Orang salam kanan salam kiri kan dia naik tuh guys sendiri tuh karena pura-puranya dia terlambat. Allahu Akbar. Lalu kita pukul dia dari belakang, cus cus cus, lalu kemudian ke teman-teman sholat di belakang dia berjamaah dengan dia ya. Ya itu sudah pernah aku praktek di live aku ya, tapi buat teman-teman yang lain nanti coba praktek lagi ya. Nah terus atau pulang aja atau sholat sendiri ya. Teman-teman follow dulu kanal aku tuh, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku tentang bagaimana membuat soft, tentang bagaimana memutuskan soft, itu semuanya ada di video aku ya teman-teman ya, di YT-nya aku. Yang baru mampir nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang lagi kajiannya. Live di TikTok berbarengan dengan di YT enggak, aku live cuman di TikTok saja ya, aku live tidak di tempat lain ya. Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys ya. Oke, teman-teman aku udah buat sekitar 1000 video untuk teman-teman semua di channel YouTube-nya aku, udah 1000 video untuk teman-teman semua. Teman-teman lihatlah itu saat pakai daster bolong sambil santai masak lele, masak belut ya. Teman-teman nikmatilah ceramah-ceramah aku itu, yang aku kayak gitulah pokoknya ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, boleh di-subscribe aja ya. Oke. La haula wala quwata illa billah. Oke ya. Oke, Ustazah mana yang harus didulukan? Ya sama-sama Mbak Aisyah. eh Ajarkan pada anak mengenai orang tuanya atau mengenal Tuhannya. Nggak usah apple to apple guys. Ibadah itu jangan apple to apple. Sama dengan ustazah mana lebih bagus solawat atau zikir. Jangan. Dikerjakan semuanya. Ibadah tuh jangan apple to apple. Ustazah mana aku bagus zikir atau baca Quran ya. No apple to apple. Dia tidak bisa seperti itu kan. Kalau sama-sama sunnah ya udah kerjakan dua-duanya. Kalau di ibadah wajib dikerjakan dua-duanya. Ustazah aku lagi duduk-duduk, mana bagus baca Quran atau ingat ustazah ya, itu baru bisa dibanting guys. Maka dulukan baca Quran karena dia sunnah ya, karena kalau ingat aku mengandung doruroh dan mudorot misalnya gitu kan. Tapi kalau dia sama-sama sunnah nggak bisa apple to apple dibanding-bandingkan kayak gitu, nggak bisa. Oke guys, ya. Ahmad Goib, Mbak Yuda, ustazah kalau sholat apa nih munfarid di tengah orang-orang yang lagi sholat berjemaah boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman sholat munfarid saat orang munfarid itu bahasa Indonesianya gini, bahasa Indonesianya gini ya. Kalau teman-teman sholat sendiri saat orang berjemaah itu nggak boleh. Teman-teman harus ikut jamaah atau tunggu orang selesai dulu baru teman-teman sholat sendiri. Munfarid itu sendiri ya guys. Oke, apple to apple itu dibandingkan aduh bahasanya aku ganti sedikit aja gimana ya, pokoknya gitulah ya. Oke, iya gitu. Oke, kalau sholat kelihatan telapak kaki batal nggak zah? Kalau nggak sengaja tentu enggak ya teman-teman ya. Oke, kalau lagi sholat duha pakai witir nggak? Mohon dijawab. Hello guys, teman-teman, coba dengerin aku ya.
Coba dengerin aku ya guys. Sholat duha itu hanya sholat di malam hari saja. Ya, hanya sholat di malam hari saja. Ya, jadi dia tidak sholat di setelah sholat duha ya, tidak setelah sholat duha ya guys ya. Jadi dia hanya sholat di malam aja ya, dari habis isya sampai azan subuh. Oke, silakan teman-teman ya. Oke. Zah, apa betul jika telinga berdenging tanda Rasul menyebut nama kita? Jangan, itu syirik ya guys. Iya. Ya, sholat witir hanya malam aja. Oke, sholat witir hanya dilakukan di malam hari saja. Ya, habis isya sampai adzan subuh. Habis isya sampai adzan subuh. Oh iya iya, kebalik ya, ya kebalik. Kalau duha itu di pagi hari. Kalau witir dari habis isya sampai azan subuh ya teman-teman ya. Kalau ngomong yang sopan Pak, kenapa? Oke, silakan teman-teman ya. Oke. Kalau lagi oke. Assalamualaikum. Cara agar tidak merasa kentut gimana, batal enggak? Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah ya, iya Rasulullah, asy'urtu mata. Saya selalu merasa kentut ya. Jadi dia tuh selalu merasa kentut seperti pertanyaan teman-teman semuanya ya. Lalu teman-teman apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Maksudnya adalah bukanlah kentut ya, bukanlah kentut kalau engkau benar-benar yakin bahwa itu kentut. Jadi kalau cuma perasaan aja itu bukan kentut, itu godaan khannas. Supaya teman-teman selalu was-was ya. Kalau lagi sholat terus batuk gimana? Batuk, menangis, kemudian sendawa, kemudian flu ya saat sholat itu boleh teman-teman ya. Oke. Habis witir baca zikir apapun boleh teman-teman ya, apapun boleh ya, apapun boleh, nggak ada masalah. Adibah tuh orang wanita yang beradab. Kalau qari'ah nggak ada artinya teman-teman. Kalau puasa menelan air ludah nggak ada masalah. Halo Mbak Dea, lagi sholat gigi atau gusi berdarah nggak apa-apa, telan aja guys, nggak masalah ya. Iya, jangan dikeluarkan nanti ke teman samping kita lagi nggak enak, nggak masalah. Masa iya gitu. Ada ustazah berkata, jika banyak sholat wajib ditinggal, kita sholat sunnah taubat jadi haram. Mana gitu? Beliau dengar dari ustadz, kalau sholat wajib tinggal, maka sholat taubatnya jadi haram. Dalam At-Tahrim ayat 11 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tuharimu ma ahlallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian. Jadi nggak ada ya teman-teman ya, tetap halal ya teman-teman ya, tetap halal ya. Oke, Arofiku kenapa Arokifu? Oke, teman-teman sehat ya guys, bentar ya. Aduh ketinggalan aku. Emang sholat wajib yang dulu tak dikerjakan bisa dikodok? Bisa kalau seandainya teman-teman tahu jumlahnya berapa. Kalau nggak tahu nggak bisa teman-teman ya. Oke, Mbak Ella, iya Mbak Halilah, Zah, apa Mbak SFRT, iya Mbak Berbi. Sholat di atas kasur boleh selagi nggak kena najis. Apa benar kalau merasa bosan berdoa itu tandanya doanya terkabul? Nggak ada dong. Teman-teman ini suka scroll nih, entah akun-akun siapa ini scrollnya. Teman-teman jangan suka scroll yang aneh-aneh. Ada scroll yang aneh-aneh ya guys. Ayolah keep moving lah ya. Lihat akun yang benar aja ya, atau nanti ini korban-korban scroll ya. Katanya habis sholat, kalau nggak sholat
kalau nggak sholat wajib, sholat taubatnya jadi haram. Itu the effect of the scrolling kayak guys ya guys. Jadi teman-teman jadi mendapatkan sesuatu yang salah dan bukannya dapat ilmu tapi membagongkan dan membingungkan ya. Bolehlah aku mengingatkan lah kita semua ya guys ya. Jangan scroll-scroll yang aneh-aneh guys. Ditengok akun tuh ditatap muka ya guys ya. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Gitu ya. Nah, oke ya guys. Ya, teman-teman ya itu kan the power of scrolling. Side effectnya seperti itu teman-teman ya. Udahlah keep moving ya. Kita lihat yang betul-betul aja lah ya. Oke ya, nanti aku kasihan loh nengok teman-teman dapatkan sesuatu ya yang aneh-aneh gitu kan. Ya, kemarin juga ada yang tanya, katanya haram sedekah kalau belum zakat, haram sedekah kalau belum bayar hutang. Itu kan lucu-lucu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman jadi malah ingin hijrah back to Islam, malah malah ngeblunder ya guys ya. Jadi aku pesan itu boleh ya teman-teman ya, sisakan waktunya untuk lihat viti-viti ustadz lain yang benar, atau waktu scroll tuh diganti nengok viti-viti aku ya, dimakan tuh viti-vitinya ya. Nah oke, ya oke ya. Kadang-kadang orang tuh sengaja dia buat aneh-aneh, biar bisa dia FYP. Nanti ada yang bantah, lu nggak gitu loh. Masa iya nggak gitu? Aku dengar dari ustadku begini-begini. Dia biar FYP, biar videonya naik ya. Untuk kepentingan itulah ya. Oke, kadang-kadang dia jelek-jelekkan orang supaya akunnya naik, kayak gitu ya guys. Ya, itu kepentingan kepentingan sosmed semua guys ya. The power of biar dia naik ya. Jadi sebenarnya gimana? Ini kan pernah dengar nih berarti. Apa benar haram sedekah jika masih punya hutang? Nggak benar Mbak. Mbak coba lihat dulu. Kalau hutangnya masih jauh jatuh temponya, boleh kita sedekah. Masa nggak boleh? Tapi kalau jatuh tempo hutangnya serentak dengan sedekah, tentu sedekah dulu, hutang duluan. Yang nggak boleh itu hutang udah jatuh tempo nggak dibayar, sedekahnya semangat. Hutang nggak dibayar, pas kurban selfie sama kerbau. Bau, sini bau. Terus aku kurban guys, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah guys, aku kurban. Terus orang-orang yang nggak dibayar hutangnya, kurban bisa kok ya, bayar hutang nggak bisa kok. Itu yang nggak boleh. Tapi sungguh pun demikian, kalau dia nggak bayar hutang, tetapi tetap aja sedekahnya sah, sedekahnya dinilai. Mayakmal miskal ladarratin khairayarah, mayakmal miskal ladarratin syarrayarah. Baik buruk dapat pahala guys, kayak gitu guys. Ya keep moving guys. Mulailah lihat video aku kan banyak ya. Atau usah-usah lain boleh lihat ya. Tapi yang jelas orangnya ya. Oke, bau-bau. Ya, kasus per kasus Pak Gordian ya. Oke. Kalau belum beli kurban itu, kalau belum beli bagusnya diakikahkan. Kalau udah beli bagus kurban ya. Oke, Mbak Siti Romadania, ya ngantuk Za, siap, ya. Kebanyakan pertanyaannya udah ada di VT ya. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Sama-sama Mbak Ani ya. Oke, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Halo Mbak Aini, suka betul dengan Ustazah. Siap ya teman-teman ya. Siap. Oke, error. Apa kabar semuanya, guys? Akikah sunnah saja. Akikah tak wajib. Akikah sunnah saja, guys. Akikah tak wajib. Akikah sunnah saja. Bentar ya. Oke. Oke, baik ya. Akikah sunnah. Bentar ya, teman-teman ya. Oke. Apa hakikat kunut? Sholat. Hakikat kunut dalam sholat. Pembahasannya. Tidak ada hakikat. Dia syariat, teman-teman. Dia adalah syariat. Syariat is syariat. Hakikat is hakikat ya teman-teman ya. Dia adalah bagian dari syariat. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Menurut Imam Hanafi tidak wajib ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke.
Oke. Oke, akikah sama kurban. Itu pilih. Bu Ustazah, boleh nggak puasa tiap hari untuk nebus puasa Ramadan? Kalau teman-teman tahu jumlahnya berapa, boleh teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak tahu berapa jumlah yang ditinggalkan, dia nggak boleh ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman ini ya, tahu atau nggak jumlah yang ditinggalkan. Oke. Sahkah sholat, nah tuh kayak gitu. Sahkah Wah, astagfirullahalazim. Sahkah? Andaikan kau tahu betapa rumitnya aku berkata-kata. Sahkah sholat seorang istri kalau suaminya marah padanya? Sah aja guys, lagi-lagi dia bab lain. Suaminya marah, suaminya dosa, sholatnya sah-sah aja. Oke? Kayak gitu ya guys. Iya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang almarhum? 1. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. 2. Kirimkan Yasin. 3. Kirimkan Al-Fatihah. 4. Boleh sedekah atas nama dia. Boleh berwakaf atas nama dia. Boleh kita pergi ke ziarah untuk mengunjungi makamnya. Oke. Oke. Ustazah, are you okay? Aku oke aja guys. Kenapa nggak oke guys? Nggak tahu berapa jumlah menebus dosanya, cukup dengan bertaubat saja, menyesali yang terjadi, berjanji tak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah. Tapi kalau diulang lagi, maka ngalir lagi dosanya. Oke? Iya, teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas. Thank you banget buat tap-tap layarnya, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, Masya Allah, teman-teman sehat semua ya guys. Ustazah orang Padang ya? Tidak teman-teman ya. Aku Bukit Tinggi. Ya, Ustazah mengorbankan kambing untuk orang yang meninggal boleh teman-teman. Kurban untuk orang meninggal hukumnya boleh ya. Kurban untuk orang meninggal hukumnya boleh. Quran wakaf mau Zah? Ya, Quran wakaf masih 99.000 satu paket 3 Quran. Teman-teman boleh cek out itu di keranjang aku, 3 Quran itu teman-teman boleh wakafkan. Tapi kalau teman-teman yang paling penting itu adalah buku tuntunan ibadah. Yang teman-teman belum cek out ya. Yang udah beli, selamat buat teman-teman yang sudah beli. Cek out bukunya, selagi ada orang Islam wajib punya buku tuntun ibadah itu ya guys. Tuntunan ibadah lengkap, ada videonya dalam buku itu. Madawi, oke, Madawi udah ada ya guys. Nanti Madawi ada di etalase paling bawah. Yang teman-teman tunggu-tunggu, si Madawi parfum kesukaan aku yang udah ditunggu sampai 3 minggu ini sudah ready di etalase paling bawah ya guys. Oke, beda tulisannya, siap. Oke. Aku nggak orang Padang, aku orang iya, tapi orang apa yang Bukit Tinggi teman-teman ya, Bukit Tinggi ya. Kalau wakaf Quran tapi Qurannya udah pernah dipakai nggak ada masalah. Saya baru beli bukunya, iya. Yang belum beli teman-teman cek out bukunya. Aku suka wangi parfumnya, masya Allah, parfumnya wangi banget guys ya. Keren wanginya. Yang mau Madawi ada di bawah yang kesukaan aku ya. Di mana beli bukunya? Beli bukunya nanti aku tampilkan di keranjang aku. Kita udah ada parfum yang viral, itu teman-teman boleh check out di kanal aku. Yang belum punya buku itu penting banget. Dalam buku itu ada tutorial mandi junub, tutorial sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah, jamak qosor dalam sholat, memandikan mengkafani jenazah, perbedaan haid, nifas dan istihadah, kemudian cara tayamum, cara wudhu yang benar, bahkan cara tutorial semua sholat-sholat sunnah ya teman-teman ya. Tampilkan sekarang keranjangnya, boleh. Mau apa? Teman-teman mau apa? Nah, itu buku tuh ada Arabnya, Latinnya, gambarnya, dan ada videonya. Lengkap banget teman-teman, nanti fokus dulu dengan arti bacaan sholat. Bentar lagi aku tampilkan keranjangnya, sebentar. Nah, buku itu kan keren banget, teman-teman fokus dulu dengan arti bacaan sholat ya. Arti bacaan sholat kan dikit aja. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan tahiyat akhir. Fokus